Eh, oke. Tangga itu seperti yang saya eh, bahaskan kemarin ya. Ya amat sesuatu tool yang mungkin ya mudah, tapi untuk eh, desain awalnya ya mudah. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang bisa juga digunakan eh, untuk tangga ya. I mean detailing. Oke, tapi satu pada saya satu kekurangan lah ya yang nggak bisa ya lakukan di mana sekiranya saya ubah ini kepada oke, sekiranya saya select tangga ini load bearing element ya, contoh ya. Sepatutnya kalau saya ubah partial structural display ini core load bearing ya, yang, yang saya harapkan ya, yang feedback sudah diberi ya kepada Graphisoft ya, tapi nggak belum lagi di comply ya, diprogramkan. Karena sekiranya saya hanya ingin melihat core of load bearing ya, sepatutnya tiles itu nggak kelihatan. Oke, pada saya itu aja satu kekurangan yang ada kepada tool tangga itu. Jadi kalau di sini kalau kita nggak mau uh, tilesnya di display ya, masa di finish ini ya, mungkin ini saya sudah bahas ya apa kemarin. Finish ini di uncheck, oke. Ya, nggak begitu ideal lah, oke, nggak begitu ideal kalau apa pada saya. Oke, juga kemudian oke, saya ingin hide ini dulu. Oke, tapi tadi juga kalau diperhatikan kalau saya hide sesuatu yang di mana di dalam maki ya akan terbuka semuanya ya. Oke, instead of the only the maki, dia juga saya nggak pasti ya sama ada bugs atau apa. Oke, oke. So tangga itu kalau kita perhatikan, oke, yang kita perhatikan ada blue line yang saya explain tempo hari ya. Oke. Dan seperti yang saya juga terangkan tentang rules. Oke, rules itu important ya, karena lain negara lain ya, lainnya rulesnya. Oke. Ada yang 180 maksimum, ada yang di Singapura itu 175 lah, 175. Oke. Dan di sini juga ada beberapa uh, structure yang dimana mungkin saya ada tunjuk ya apa kemarin ya. Oke, sekiranya kita ingin uh, tunjuk structure yang begini, tapi kalau itu finish perlu ada ya. Kalau kita mau structure begitu, finish perlu ada, tapi nggak begitu uh, wah, tepat lah kami yang begitu ya. Tapi kalau kita ada di desain yang begitu, mungkin uh, apa tracknya ya, mungkin di uh, track itu mana ya, track riser. Oke, riser ya, riser mungkin nggak mau lah. Oke. Kenapa nggak hilang sebentar. Riser itu masih display ya. Kalau saya sudah taruh nggak ada riser, tapi masih di display ya. Apa ini saya perlu cek dengan mereka ya. Kenapa yang ini?
Kalau ada option-option yang saya miss ya. Tapi nampak sepatutnya enggak. Apabila saya uncheck riser, sepatutnya enggak tunjuk ya riser itu. Oke, apa? Oke, lagi kalau so di structure ini ada berbagai lah ya. Kita perlu explore lah. Oke. Eh, yang ini oke, kalau di oke ini eh, saya ingin tunjuk ya. Oke, ini di, detail yang begini kerap berlaku di mana-mana ya. Mungkin di Singapura juga ya. Di mana kita ada eh, mana stringersnya ya. Stringers yang walaupun bukan desain yang begini, zigzag-zigzag ya. Selalunya berlaku yang begini. Oke, yang gini. Oke. Kemudian railingnya akan duduk di atas apa stringers yang beginilah. Oke, jadi di sini juga kalau kita ingin height-nya sama, kita perlu explore dan adjust ya height-height yang ada di sini. Mungkin kalau sini saya nggak pasti berapa ya, coba taruh 400 dulu. Oke. Atau mungkin berapa ini distance 450. Oke. Oke. Dan di sini juga kalau kita nggak perlu kedua-dua uh, area itu ada stringer ya, mungkin antara satu kita off ya. Oke, mungkin right saya nggak pasti di mana right. Oke, yang ini yang right stringer. Oke, karena oke, kenapa saya uh, tunjuk ini ya? Karena pernah terjadi uh, ada yang bertanya kepada saya. Oke, sebentar. Show all railing. Oke, di mana mereka nggak mau railingnya begini, kemudian duduk di ujung-ujung apa nosing ini ya. Jadi nggak mau pening kepala ya. So mereka perlukan ini. Jadi ini apa duduk di atas stringer. Oke, ya. Hmm. Jadi kalau ini sudah masuk tahap uh, a bit of detailing lah ya. Mungkin saya ingin ubah ini sedikit. Oke. Jadi of course kalau ada tangga di sini ya pasti tingkatnya dialih lah ya. Oke. Right. Jadi in terms of detailing terpulang ya, kalau kalau ada yang teman-teman yang kalau sesungguhnya kalau kita sudah ada uh, begini ya stringernya ya, mungkin di bagian sini juga perlu ada curve lah ya. Jadi ya apa itu curve itu kita bisa guna apa-apa aja ya, kita bisa guna wall, kita bisa guna beam ya. Jadi kalau wall itu mungkin kita ingin wall yang height-nya pendek aja lah. Ini berapa ini? Oke, 260. So jadi mungkin wall-nya not link ya, not link kemudian di sini height-nya 260 contoh ya, coba ya. So mungkin saya oke nggak mau pakai brick, mungkin pakai konkrit. Oke, atau sama ya, material sama yang apa tuh stringer ini ya.
Oke. Oh, ini wall masih masih wall yang itu ya. Ini. Oke. Jadi itu pulang sama ada kita mau draw di 2D atau di 3D. Of course di 2D akan lebih mudah ya. Oke, kalau kita model di 2D ya akan lebih mudah. Oke, sekiranya kita adalah yang beginilah contoh aja. Oke, kalau kita mau ada curve ya. Oke, untuk samakan seperti sama seperti stringer ini, tapi pastikan surface-nya yang samalah. Oke. Oke, itu satu. Kemudian ada yang nggak mau yang begini, nggak mau stringernya. Oke. Tapi ingin apa railingnya di apa ya ada di this. Mungkin ada yang drawing tadi ya. Oke, jadi kalau kita ingin gunakan ini ya. Oke, bagaimana kita ingin kontrol ini inner post-nya ya. Oke, inner post-nya atau apa balustrade-nya. Oke, kita masih bisa kontrol ya. Sekiranya kita ingin, oke di sini mungkin yang ini ya, oke, post yang ini mungkin kita ingin ingin ya duduk di, di pertengahan lah, oke, pertengahan ini. Oke. So apa caranya begini ya? Walaupun kita edit nggak nggak mudah ya sebenarnya untuk menggerakkan ini. Walaupun kita kita coba menggunakan ini ya mana itu, oke, inner post mungkin kita adjust, oke, coba ya 1.000 contoh. Oke, kita ubah. Eh, this 1,000 ini coba ya. Oke. But still nggak begitu mudah lah kalau mau adjust itu. So yang kalau ada yang ingin uh, go to the extreme ya, karena mungkin sudah bikin apa desainnya begini, tapi untuk detail ya kita mau di uh, pose ini di tengah-tengah contoh. Jadi kalau begitu kalau ingin begitu ya, klik di blue reference line sama ya. Konsep yang sama kita menggunakan insert new node. Oke. Ya, kita bisa gunakan sama seperti wall, seperti elemen-elemen yang lainnya. Oke, kita bisa guna insert new node. Oke, dan kemudian di sini, oke, di sini kita bisa pull down. Oke, ya. Dan bisa juga kita di sini ya, pergi ke uh, railing post selection settings. Di sini kita bisa
kontrol top ending dan bottom endingnya. Jadi di sini bottom endingnya mungkin saya ingin horizontal lah. Oke, contoh begini. Yang ini horizontal. Horizontal kira straight ya. Oke, mungkin. Tapi malangnya yang di sini kita nggak bisa snap endpoint ke apa ya. So basically it's more on visual ya. Oke, ya. Oke, so apa railing ini bisa dikontrol begini ya. Oke, so ini satu, kemudian ada lagi seperti sebentar ya. Oke, oke. Kemudian di sini juga, oke, kita bisa sama ya. Oke. Kalau di sini, tapi yang ini lainnya, yang tadi itu di pertengahan ini, ya kadang-kadang ya terus ikut note 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 yang kita perlukan ya. Tapi kadang-kadang kalau yang di atas ini dia nggak ikut. Oke. So kalau kalau begini apa yang berlaku ya, mungkin kita perlu edit, klik sini dan coba ya delete lah. Oke, begini. Oke. Tapi kalau ingin post di sini juga bisa, tapi construction-nya agak agak tahu lah bagaimana ya. Karena karena apabila duduk di ujung anak tangga itu agak sedikit aneh lah kalau kalau apa apa pada saya lah. Oke. Cuma yang perkara yang di sini amat rumit ya. Ini memang rumit. Kadang-kadang kita bisa solve ya, kadang-kadang nggak bisa. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin coba yang add note satu di sini. Oke. Dan yang ini coba delete ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa delete ya. Oh, yang ini bisa ya. Ada lagi satu ya, seperti ada lagi satu, ya ada satu lagi perkara ya. Ini apa ini? Oh, perlu delete dua, tapi masalah juga ya kalau kita delete dua kemudian, oke. Kemudian joinnya nggak begitu, nggak clean lah ya. Oke, ya. Tapi ini terpulang pada teman-teman lah, karena ya seperti uh, curtain wall ya. Ini kompleks ya sebenarnya. Karena waktu saya ingin mengenali lebih dalam ya tentang stats itu, kita dulu di Graphisoft, waktu saya di Graphisoft kita uh, invite ya programmernya sendiri ya untuk mengajar kita konsepnya. Oke, so from there dari itu saya paham lah ya bagaimana untuk manipulate ya staircase apa railing ini. Kalau kalau enggak kalau kita enggak ditunjuk ya, mungkin saya nggak bisa uh, kontrol ya di mana railing ini, post ini di mana kita mau mau apa fix ya, mau install. Oke, nggak mudah. Oops. Hai. Oke. Lagi mungkin salah satu caranya mungkin kalau kita di sini, oke, contoh ya, kalau kita coba drag ya tangganya ya. Oke, di sini, oke, kalau perhatikan when I stretch the blue line ya, the blue reference line, dia seperti getah ya, elastik. Oke, ini karena uh, yang kemarin saya explain stay-nya ya, uh, rule yang nomor 3 ini kita apa matikan.
Kalau enggak ya, mungkin elasticity ini nggak bisa. Oh, bisa juga ya. Oke, selalunya apabila saya on ya, yang di item nomor 3 tadi, option nomor 3 tadi, kalau on, kadang-kadang nggak bisa elastik ya. Oke, so saya selalu mencadangkan ini nomor 3 ini off. Oke, tapi ya alhamdulillah ini bisa elastik juga. So kadang-kadang kalau kita ingin the finishingnya, finishing di sini itu kalau kita mau yang tepat-tepat ya, mungkin based on real construction, gapnya perlu mungkin jauh sedikit. Oke, mungkin ya. Kan sekarang kita sudah lihat kan begini. Oke. Because on the based on real construction, height-nya perlu hampir sama lah. Oke. Jadi di sini mungkin kita ingin eh, dekatkan sedikit. Oke. Ya walaupun amat susah lah kalau kita ingin dapat yang super accurate ya begini kan. Okay, because it's based on real computation ya. Jadi kalau ArchiCAD itu tahu yang sini height-nya lainnya, jadi dia akan otomatis uh, join-nya begini. Oke, mungkin jadi nggak begitu mudah ya kalau kita mau settlekan ini. Ya, memang uh, susah lah. Tapi saya sudah coba lah. Saya sudah coba. Ya, ia makin makan masa lah. Oke, untuk kita perfectkan ini. Oke. Tapi normally ya mungkin di detail ini ya kita di detail drawing aja lah apa kita apa uh, perfectkan. Oke, mungkin menggunakan apa manual ya. Apa draw line itu di kalau di sini mana ya railingnya nggak show ya. Kenapa railingnya nggak show? Oke, tapi harus hati-hati juga ya. Karena apabila kita adjust sesuatu ya di bagian sini, ya bagian atas ya mungkin affected juga. Oke, jadi kalau begitu perlu di adjust lah. Kalau sudah nampak ya ada yang nggak begitu perfect ya, betulkan aja. Oke, dan di sini juga kita bisa menggunakan offset edge ya. Oke, karena staircase ini memang memang saya akui ya, amat is very uh, is a very complex programming, nggak mudah ya. Karena saya belum lihat ada, nggak tahu lah, mungkin ada software yang lain yang bisa ya. 1000 di SketchUp itu 1001 bit ya, mungkin ada ya. Saya kurang pasti ya. Tapi still not up to this detail lah. Oke. Kemudian di railing itu juga, oke, di railing itu juga mungkin kalau kita perhatikan, kalau teman-teman perhatikan ya, kadang-kadang di ujung ini
handrailnya akan termasuk di dinding ya. Oke, jadi sini kita mungkin ingin pergi ke ends. Oke, oke ini connection yang yang tadi ya tangga, mungkin kita nanti mau coba ya connection ini ya. Kalau mungkin connection ini bisa solve ya. Oke, jadi ends ini by default selalunya 200. Oke, by default. Oke, jadi mungkin kita mau kurangin 50. Oke, jadi untuk ends ini dia involve almost everything. Handrail, oke, 50. Oke, saya mau copy. Oke, ini terpulang sama ada kita ada menggunakan keempat-empat apa elemen itu ya. Oke. Kalau di sini nggak perlu kosong aja, tapi perlu perlu hati-hati karena dia akan melibatkan kedua-duanya ya. Kalau saya letak mungkin kalau saya letak kosong di sini, oke, yang nggak enaknya kalau kalau kosong ya nanti begini ya apa jadinya. Yang saya pernah coba dulu kita set top rate itu kosong zero ya. Oke, ya akan jadi begini. Oke, itu satu yang yang saya tidak ingini lah. Oke, kemudian di ini juga kalau kita perhatikan ya, all these icon kita bisa uh, explore ya. Oke, mungkin diubah railingnya mungkin dibesarkan sedikit lah. Oke, kalau mungkin ya 200 bisa ya saya rasa atau 100. Ubah mungkin seperti ini 100 100 oke atau ini 100 coba aja ya. Mungkin jadi begini ya enggak. Oke, atau mungkin eh, kalau begini aja. Oke, so 90 degrees itu 90 degrees yang ini ya. So mungkin kalau ini mungkin 100 ya. Saya tahu ya. Coba coba aja. Oh, 100 nggak bisa. Jadi mungkin 80. Oke, ini kalau teman-teman mau yang ya siapa itu kalau ada teman-teman yang perfectionist lah kalau mau explore ya. Oke. Ada function-functionnya di sini. Oke. Semua bisa explore. Atau ingin sama ada ini juga apa tuh uh, radiusnya ya. Mungkin kalau saya taruh 100, oke, ya akan curve. Oke, akan ada curve. Oke. Oke, ini yang bagian hitam itu biarkan aja ya. Ini karena apa? Uh, apa maki tadi ya. Oke. Paham? Oke, lagi kalau railing yang di atas ini, kalau nggak mau ya, pasal kena dia akan affect both ya, ujung sini dan ujung situ. Oke, yang di atas maupun yang di bawah. So perlu hati-hati lah. Kalau kalau nggak perlu lah. Oke. Atau mungkin kita mau edit di sini, mungkin yang ini itu kita delete. Jadi yang bawah itu ada. Oke. Alright. So this is more on the real uh, detailing of railing lah. Kalau kita mau yang construction ya, kita mau tunjuk pada kontraktor ya. Karena sekarang uh, ya dulu waktu saya di architecture ya, selalu detail drawing kita lakukan di 2D ya, di CAD, AutoCAD atau apa-apa CAD. Oke.
Tapi kena sekarang zaman sudah berubah ya. Kontraktor lebih suka kalau kita uh, furnish them ya, provide them with apa apa 3D drawing, karena lebih mudah untuk mereka visualize ya dan memahami lah. Okay. This is what ini feedback dari teman saya lah, apa uh, kontraktor sendiri. Oke, okay. Right. So ya saya tuh ini aja lah ya, yang lain-lain kalau teman mau explore ya explore ya. Oke, okay. Ada pertanyaan lagi? Banyak ya fungsinya, mungkin kita ingin yang begini. Oke, okay. Tapi kalau begitu kita nggak perlu ujungnya itulah, kita mungkin yang biasa aja. Oke, okay. Kalau kita mau begitu, mungkin mau apa, radiusnya ini 100 atau 50, 100 dulu coba. Ya, kalau kita nggak mau ya straight ya, mau sedikit curve lah. Oke. Dan pose-pose ini juga kita bisa ubah ya. Ini contoh ya. Contoh kita nggak mau yang begitu. Pose-nya, oke, yang ini nggak ada yang begitu ya. Tapi bukan yang ini. Mungkin eh, gimana ya? Pose yang ada itu. Ini, oh ini railing pose ini. Railing pose itu mungkin kalau kita nggak mau yang itu, kalau di eh, apa rumah ya, rumah apa residential, mungkin kalau kita ingin ubah pose-nya kita bisa ubah. Oke. Oh, ada pertanyaannya. Bikin custom bentuk tangga. Eh, Custom bagaimana ya? Kalau ada sketch-nya, ada gambarnya. Oke. Tangga ini banyak ya perkara ya yang bisa lakukan ya. Oke, ada kemarin saya ada lihat satu YouTube ya. Oke. Terlalu banyak lah kalau mau di show, tapi ada yang lebih eh, apa expert 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 lah. Mana mereka ini memang pengguna AutoCAD ya lama ya, karena mereka adakan tutorial-tutorial yang interesting lah. Oke. Jadi especially this guy ya, Eric Eric Bobro ya. Oke, Eric Bobro ini uh, interesting ya. Oke, mungkin saya share di sini di chat. Jadi teman-teman bisa bisa oke, cara bikin tangga spiral. Oke, oke, tangga spiral. eh, mana tadi? Oke, tangga itu kalau kita lihat ya normally yang straight aja ya. Oke, tapi kemarin saya eh, lama ya nggak bikin, tapi saya seperti pernah lihat ya, ada orang lakukan begini ya, contoh ya. Dia adakan satu circle, tapi saya ingat lupa sama ada bisa 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 jadi atau enggak ya, coba ya. Angka itu kemudian di magic wand ya, nggak bisa, nggak bisa. Jadi jadi perlu dilakukan, dia bisa naik
turun ke atas atau atas ke bawah. Ya, nggak ada spiral. Oke. Mungkin perlu yang square dulu, kemudian kita curve. Itu soalan yang bagus ya, tapi saya ingin mencoba juga ya nanti spiral staircase. Tapi yang selalunya saya lihat atau saya sendiri pernah lakukan ya, saya draw yang square dulu, kemudian saya curve. Oke, curve kan. Tapi seperti saya pernah lihat ya, mana ya? Lihat di YouTube mungkin ada spiral staircase atau mungkin di besi yang lama. Oh ada ya, lagi Cat 24 itu. Oke, oke, mungkin saya share dulu ya linknya, teman-teman. So from there kita bisa apa? Lihat lagi ya, yang dari YouTuber yang lainnya. Oke, jarang sekali ya ada yang bertanya pada saya tentang spiral staircase. Saya juga ingat lupa ya. Tapi kalau lihat video itu ya mungkin bisa refresh lah. Tapi sekarang saya nggak mau lah lihat lihat video itu. Oke, mungkin ada perkara lain yang ingin saya eh, ajar ya. Selain daripada stairs railing ya. Eh, dari sini video itu bisa di eh, apa, belajar sendiri ya. Oke, tangga railing. Oke, railing seperti yang tadi saya uh, explain tentang ini ya. Oke, post-nya tadi, oke, atau yang ini, oke, railing post. Jadi kita bisa pilih ya railing-railing yang ada. Mungkin kalau kita ingin menggunakan complex profile juga ya, profile. Mhm. Oke, so explore ya, explore sendiri ya. Ini semua sampel-sampel yang mereka sudah siapkan lah. Tapi kalau kita ada not that easy lah. Ini semua bisa di desainnya sama ada menggunakan uh, elemen-elemen yang ada ya. Oke. Kemudian bentar ya, ada save objects, save selection. Oke. So kalau kita ada desain sendiri ya, kita sketch sendiri, uh, model sendiri ya, railing atau apa-apa yang kita inginkan post itu, oke, menggunakan apa-apa tool aja. Kemudian kita bisa select ya, objek itu, kemudian kita bisa save. Oke, sama ada mau save ke sebagai railing post atau apa, oke, kita bisa ya. Dan di sini juga kita bisa customize ya, door leaf contoh. Nanti kalau hari bila ya, ada tentang library mungkin ada 22 ribuan. 20 ribuan ada apa ya? Kenapa nggak ada 21? Sebentar ya. 20 ribuan. Iya, 21 ribuan. Kenapa nggak ada? Oke. Oke, mungkin di sini kita akan bahaskan tentang customize apa door leaf ya, seperti contoh door grill ya, yang di mana nggak ada ya di ArchiCAD itu nggak ada. Bagaimana kita ingin customize door grill itu? Oke, seperti gate ya, door gate itu. Oke, ya banyak ya kalau tuh apa tuh function-function yang bisa kita gunakan lah untuk stage. Oke. Ada juga stage yang oke seperti ini mungkin ubah ya.
Ini bisa nggak? Stair structure. Oke. Contoh kalau ada yang desain begini, tapi oke, ini nggak praktikal lah ya, nggak praktikal. Oke. Jadi kalau kita ingin stage yang begitu ya, mungkin bawahnya base, mungkin kita perlu eh, split ya stage ini. Oke. Contoh kalau gini saya coba mau ingin split ya, sama ada kita bisa split atau enggak. Oke, so ini saya select on floor plan. Mungkin saya split tangganya menggunakan ini ya. Oke, split menggunakan ini di sini sampai sini. Oke, so tangga nggak bisa split. Oke, atau gunakan insert node. Oke, kalau kita gunakan insert node, tapi ini bisa berlaku ya begini ya. Ya split. So di sini kita bisa ubah kembali ya. Jadi kalau kita select line biru ini, di sini kita bisa choose. Kalau kita lihat icon yang atas ini, sama ada kita mau ya jadi flight atau landing. Oke, karena kalau saya ingin flight, saya force ya flight. Oh nggak bisa ya, kenapa ya? Saya nggak begitu di ArchiCAD 27-nya seperti nggak mau react ya. Tentunya dia akan ubah ya. Nampaknya nggak bisa ubah. Jadi heran saya. Ini kalau yang di ujung ini gap yang ini ya. Kalau kita mau kontrol gap itu, kita kontrol ini yang ada di sini ya. Terlalu dekat ya. Itu kontrolnya di sini ya. Oke. Distance ini mungkin kita mau 100 100 untuk. Oke. Yang ini saya skill ya. Kenapa nggak bisa paksa? Sepatutnya bisa ya. Kita bisa force from flight landing to flight ya. Tapi saya kurang pasti kenapa nggak bisa. Kita apa nanti saya akan coba tanya ya kenapa sama ada yang sesuatu yang nggak benar atau apa. Jadi yang di sini eh, ya, kita perlu split ya. Oke, tangganya kalau kita ingin landingnya di bawah begitu. Apa landingnya pula di apa base of the stairs. Kalau kita perlukan ya perlu di insert a new node. Oke, jadi sini kita bisa gunakan ya berbagai ya sama ada yang begitu. Oke. Sini juga dari video itu mungkin ya kalau nggak silap saya Bobro itu ada tunjuk ajar ya bagai-bagai stage ya yang bisa kita apa lakukan beserta apa railing-railingnya sekali. Quite interesting lah ini. Ya Bob itu pengguna ArchiCAD yang mungkin lama ya. Oke. Paling lama saya rasa antara pengguna yang uh, lama lah. Oke. Orang lama experience lah bisa ArchiCAD. Oke, jadi oke, ini sama ada apa lagi ya? Kalau saya nggak mau fokus terlalu ya tentang itu, mungkin ada perkara-perkara yang lain
railing, oke, dokumentasi, oke. Ya, saya masih nggak puas hati ya, kenapa ini nggak bisa. Ya, seperti ada masalah ya, karena selalunya bisa, ini nggak bisa, nggak berlaku ya. Kalau di ArchiCAD 26, saya mau coba nanti di ArchiCAD 26 juga. Kenapa function stats itu jadi begini? Oke. 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 Tentang dokumentasi ya, ini yang tadi ya. Ya, karena ada perubahan di sini, statsnya akan apa? Railingnya akan ada, akan terefek lah ya. Oke. Ini amat railing juga amat kompleks juga ya. Oke, tentang apa railing itu sesuatu yang amat apa kompleks juga. Oke. Tapi kebanyakan teman-teman saya yang normally eh, walaupun ditunjuk ya bagaimana mau kontrolnya, tapi kadang saya terima ya feedback dari mereka yang nggak begitu mudah ya. So kadang-kadang comes to detailing ya, eh, dokumentasi perlu juga menggunakan eh, manual drawing ya. Oke. Of course dari ArchiCAD lah menggunakan 2D function yang di sini ya, draw lines atau seperti seperti penggunaan AutoCAD lah, oke, atau CAD yang lainnya. Oke. Just to apa satisfy the dokumentasi lah ya. Karena memang memang in 3D, karena ya datang in one system ya. Oke. Unless kita really explore, tapi saya tidak pernah explore ya. Makan makan masa, tapi kadang-kadang juga nggak bisa dapat ya, nggak bisa dapat. So yang ada itu draw satu persatu lah, seperti seperti modeling di SketchUp lah. Oke. Bisa juga ya. Oke. Sini railing apa menggunakan kolom atau apa, kemudian menggunakan berbagai lah. Oke. Bisa juga ada juga yang laku begitu. Tapi sebenarnya bisa lah kalau kita menggunakan railing itu pelan-pelan lah. Important thing kita perlu paham konsepnya, apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa. Oke. Usually stage yang biasa-biasa itu ya mudah lah bisa. Oke. Stage yang seperti yang apa tangga yang seperti begini. Jadi yang bagusnya kalau bikin tangga ya kita as designer mungkin kita ingin kontrol begini ya. Kita ada satu tangga begini, kemudian instead of turning ya, kita kontrol menggunakan ini icon yang kedua ini. Oke, the landing kan kita lebihkan sedikit mungkin, same same thread mungkin, same distance ya. Kemudian turn, kemudian apa turn lagi, baru kembali kepada flight. Oke, kalau kita ada bikin sesuatu yang kita nggak suka, kita menggunakan backspace ya. Oke, backspace bisa kontrol. Oke. Karena kalau kita based on uh, real construction lah ya,
Kadang-kadang tangga itu sama railing perlukan distance ya untuk jadi perfect seperti gitu. Oke, joinnya. Di sini pun oh mungkin terlalu apa jauh ya mungkin ya. Kita juga bisa begini. Kita pergi ke sama ada di 2D atau di 3D ya. Kita bisa gunakan offset edge ya. Oke. Ya, tapi saya heran ya, AutoCAD 27 ini banyak banyak seperti banyak kekurangan seperti ini ya. Oke. Karena saya sekarang masih menggunakan AutoCAD 26 ya. Jadi nggak tahu lah nanti pasti ingin ingin bertanya lah pada apa mereka kenapa begitu, kenapa begini. Jadi kalau diperhatikan ya, tapi yang saya tahu dulu kalau in terms of good construction yang diajar oleh eh, apa majikan lama saya ya. Menurut beliau, okay, based on experience lah ya, yang saya uh, juga cek, is best the stairs ya perlu begini ya, alternate, nggak nggak straight. Oke, kalau kita inginkan joinnya begini ya. Oke. So the best way, the best stairs apa itu configuration ya, seperti ini, alternate. Oke. Itu pun kalau kita mempunyai ruang yang luas lah. Oke. Kalau nggak bisa ya mungkin di joinnya ini digunakan apa coba cari function-function yang ada seperti di apa connection ini atau apa connectionnya bisa dicoba. Oke, connection seperti ini ya. Tapi kemudian kita lihat kalau connection begitu kemudian bagaimana ini ya. Oke, kita juga bisa sini eh mungkin ubah di connection itu mungkin ini 50 ini apa ini zero contoh. Oke. So kalau zero itu enggak curve ya, jadi apa ya, ya akan duduk ya seperti yang kita inginkan lah. Oke. Tapi pasti yang bawah itu perlu yang tadi lah yang saya tunjuk ya menggunakan note tadi. Oke, jadi bisa ya kalau kita apa spend time ya on the test detail. Oke. Tapi bukan bukan waktu sekarang lah. Sekarang waktu assignment ya. Ya perlu habiskan assignment juga ya dulu. Tapi waktu ada masa ya explore. Oke. Explore tentang ini. Saya nggak pastilah assignmentnya yang bagaimana yang apa Pak Rizky beri lah ya. Tapi ya stairs ini perlu dieksplor lah. Stairs dan railing. Oke. Ah, ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin sementara itu kita mungkin karena saya rasa ada ya Mas. Ada masa mungkin kita lihat spiral staircase tadi ya. Saya juga ingin ingin apa? Refresher ya. Oke. Ya, bisa ya. Ya betul. Circle. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Oke, sebentar ya.
Bisa dengar, bisa dengar nggak audionya? Audionya bisa dengar nggak? Apa? Enggak ya. Oke, sebentar ya. Mungkin saya stop share, kemudian saya share dengan audionya sekali ya. Share sound. Across and grab the stair tool, holding the space bar, clicking once on and creating our first set of stairs. So if we go into Bisa dengar nggak? 3D, you'll see Dengar, Pak. Didengar ya. Tapi kenapa dia bikin bisa ya? Saya bikin nggak bisa ya tadi. Gunakan Magic Wand juga ya. space bar, clicking once on and creating our first set of stairs. So if we go into 3D, you'll see that we've created our first set of beautiful spiral stairs with multiple landings along the way. You may or may not like the landings. It's completely up to you how you draw it, with or without landings. If you don't want those landings, basically what we have to do is find the up-down position and click that node there. And then we're going to rearrange the steps so we can actually drag it back around the circle, and you'll see how everything changes. So the further we drag it back, the less steps we get, the more steps we get, all depends where you position it. So if I bring it back a little bit, Oke, so ini saya ingin teman-teman explore juga lah ya. Oke, mungkin satu yang ini yang selalu ditanya, sebaik saya ingat ya. Ada selalunya ditanya oleh uh, teman-teman saya di sini ya. Nah itu. Oke, karena tangga ini ya, dia hanya bisa uh, satu apa? Two flights ya, two flights. Kalau kita ingin tangga itu naik, eh naik ke atas ya, kemudian kita mau pusing nggak bisa ya, nggak pusing lagi nggak bisa. Oke, kalau kita ingin pusing, dia perlu gitu karena based on the computation ya, seperti saya explain ya, ya memang memang apa kompleks lah. Jadi kalau kita ingin tangganya begini ya, contoh, oke, mungkin ya gini kecil sedikit, oke, dan sini, oke, kalau begini bisa, oke, selagi dia nggak overlap ya, bisa, oke. Jadi, oh ya, right, begini bisa, oke. Important thing ya nggak overlap ya. Kalau kalau atas sama bawah itu seperti overlapping ya, pasti nggak bisa karena rumit ya, mau apa apa programmingnya ya, mau kira ya di mana atas di mana bawah. Oke, jadi kalau ada yang ingin apa desainnya begitu ya bisa begini aja. Jadi kalau ini pun kalau kita mau yang begini, oke. Nah, jadi kalau tangga yang begini, oke, yang begini ya, oke, mungkin saya oke, tangga yang begini ya. Selalunya kalau kita ada landing di sini, landing yang atas ini kita menggunakan slab aja. Oke, kita menggunakan slab untuk draw ya. Jadi slabnya mungkin di ini aras mana nih? Aras satu. Oke, coba aras satu ya. Kita perlu the slab, the landing itu ya, separate ya. Oke, size-nya saya pulangkan pada teman-teman ya. Oke.
Jadi ini bukan aras 1, aras 2. Kenapa begini aja? Oh, berhenti. Right. Jadi kalau kita mau yang ada finish itu ya menggunakan komposit lah. Okay. Instead of basic material kita bisa menggunakan komposit. Oke. Jadi kalau yang stage yang kita nggak mau finishnya ya, usually the apa the height will be at the top begini. Oke. So, kita perlu kenal ya bagaimana staircase-nya apa uh, react. Oke, mungkin dokumentasinya ya, floor plan. Oke. Tadi mungkin ada yang mana tadi? Di dokumentasi ya. Oke. Kalau usually kalau detail itu tangga itu 1:100 lah ya. Skala 1:100. Saya lebih gemar menggunakan ini ya. Floor plan display itu grid structure. Saya suka menggunakan yang ini. Oke, di mana nggak terlihat banyak line lah. Oke. Karena by default selalunya akan diberi tangga yang apa yang ini ya. Tapi mungkin sudah di set apa grafik override jadi ini enggak keluar ya. Sebentar. Oke. Drafting, building. Ya. Oke. Ada beza ya antara drafting dan building. This is apa model view option ya seperti LOD ya. Oke. Jadi kalau kita ingin lihat apa setting di drafting itu tentang tangga ya kita bisa ke sini tuh. Di tangga ini apa yang ditunjuk, apa yang dicek. Kalau di building itu apa yang ditunjuk, oke, yang di select ya. So terpulang kita teman-teman bisa set ya. This is like the LOD lah, LOD 100 atau 200 lah, sama ada detail apa yang kita ingin lihat. Oke. Oke, 1:100, 1:200 itu skala itu saya lebih gemar inilah, melainkan 1 detail drawing 25 atau 50 baru ingin lihat dua line lah. Oke. Oke, kemudian numbering ini kalau kita lihat numberingnya ya. Oke. Kontrolnya di sini. Oke, break mark juga kita bisa kontrol. Lagi satu ini. Floor plan display ya. Kita di sini kita bisa explore ya. Explore sendiri ya. Oke. Oke, teman-teman explore ya sendiri. Bagaimana? Oke. Sama ada mau lihat home story aja atau home and one story. Oke, kita bisa. Kemudian relevant layout itu story bagaimana kita ingin apa presentationnya bagaimana. Oke, semua setting itu kita bisa explore sendiri ya. Tapi saya rasa dokumentasi itu lebih di uh, emphasize lah karena kalau kita lihat nomornya ini saya sendiri nggak berkedannya 1, 2, 3 itu miring ke situ kemudian 5 ke 15 itu tunggang terbalik ya. Oke. Jadi kalau kita ingin set walking numbering ya. Oke, numbering itu di sini orientationnya align with riser. Mungkin kita mau ubah kepada horizontal. Oke. Ya.
Jadi horizontal akan jadi begini, tapi kita perlu juga mungkin set di sini ya. Oke. Sini karena 95%, oke, mungkin kita ubah kepada 85% contoh. Oke. Ini oke, all this value-value ini perlu dieksplor juga. Oke. Dan saya dulu eh, waktu di architecture ya, waktu saya di perusahaan architecture, kalau saya nggak gemar in skala 1:100 ya. Saya nggak gemar ya tunjuk nomornya begini. Saya lebih gemar begini. Numbering ya. Di sini on riser, oke. On riser ya. Dan di sini start numbering, oke. Kemudian saya ingin ubah sini. Kalau kita di sini juga ada settingnya ya. Starting number one, oke. Dan di sini start number at each landing. Kalau kita cek ini ya, ya akan jadi begini ya, yang kita nggak mau juga. Oke. Baik. Oke, jadi sini kita bisa ubah on every saya suka yang ini. Oke, kalau on first and last riser itu begini. Oke, first and last, tapi nggak apa? Saya nggak suka juga. Saya suka yang ini ya. On the first and last riser of flights. Ya. Oke, ini kalau dari skala 1:100 lah. Karena saya nggak suka terlalu banyak ya annotationnya. Oke, nomor-nomornya. Jadi kalau kita mau set ini juga instead of 75% mungkin berapa persennya itu thread mungkin apa 60% apa jadi ya, mungkin nggak bisa 80%. Oke. Ya, all this the value explore sendiri lah ya. Oke. Karena ada user itu memang very particular ya tentang ini. Dan apa itu oke, up and down text juga ya biasa aja ya. Ya, up and down text itu seperti nggak kelihatan di sini ya karena in drafting nggak ditunjuk ya. Oke. Kalau di building plans apa ditunjuk. Di sini juga sama. Saya nggak suka ya. Up itu begitu, jadi kita set inilah. Align with symbol. Align with symbol itu berarti simbol yang ada ya, yang up and down symbol ya. Jadi kita mungkin mau horizontal aja. Oke. Dan yang ini juga saya nggak gemar ya, warna hitam ini. Apa tuh? Itu di apa walking line ya, walking line simbol yang hitam ini ya. Sini mana dia ya? Ya ini start symbol. Oke. Di sini foreground ubah lah. Saya mau space saja. Ya. Oke. Oke, bisa paham? Oke ya. Jadi dulu kalau saya dulu menggunakan kalau down itu di end aja. Oke. Oke, ini terpulang juga ada yang
yang gemar, ada yang nggak gemar. Oke, kalau nggak mau ya apa numbering ini kan, ini working line mana ya? Description ini. Oke, ya. Ya, kita juga bisa buka ya. Kalau tapi nggak mau ini, kalau mau apa custom text lah ya. Tapi kalau nggak mau juga, oke, kita bisa off ya. Description ya empty. Kalau nggak mau empty aja. Oke, jadi dok apa 2D dokumentasinya ya semua ada di sini ya, di panel ini. Kalau kita mau explore aja ya. Even the break line juga. Kalau kita break line juga ada beberapa sampel. Oke. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanya tentang stats? Oke, mungkin di sini juga saya nggak ingat sama ada saya ada tunjuk atau enggak kemarin tentang apa, nosing ya ini. Oke, non-slip accessories. Tapi ini semua sudah tahap detailing lah ya. Oke. Kalau ada yang mau tunjuk, kemudian materialnya juga di dalam attributes. Apa-apa ya material kalau kita ingin tahu apa material atau surface ya, selalunya di dalam apa representation atau attribute ya. Oke. Kalau kita di sini is either representation atau attribute. Oke. Kalau di apa mungkin di pintu atau jendela itu attribute agaknya. Oke. So material kita bisa ubah di sini. Oke. Tapi bacalah ya. Di sini kalau apa ini akan representasi di 3D lah. Oke. Kalau mau yang floor plan itu di sini di bawah floor plan. Oke. Oke, mungkin banyak juga ya tentang stats ya. Eh, oke. Grafik override ya. Ini sama ya. Oke, mungkin grafik override saya belum explain ya kemarin. Di grafik override-nya gini ya, ada beberapa sampel yang sudah ada. Oke, mungkin di mau satu atau oke lah, sini pun bisa. Oke, grafik override itu di sini ya. Oke, grafik override itu bisa kita gunakan untuk presentation ya. Oke. Kalau kita nggak tahu apa material yang kita inginkan, kita bisa ya yang paling simple ya ini simplified plan. Jadi apa-apanya yang ada seperti apa ketebalannya akan direpresentasikan ya seperti ini berwarna hitam. Oke. Kalau kita nggak ada no overrides ya kita akan lihat uh, fill-nya, hatches-nya ya. Di sini juga ada yang lain-lain ya. Oh ini SAF itu untuk structure ya atau highlights problem. Oke. So bisa juga graphic override ini digunakan untuk visual checking ya, seperti apa clash detection atau lain-lain perkara ya, bisa digunakan sebagai visual ya. Satu contoh seperti oke,
Mungkin beam ini saya mau hide layernya ya. Oke. Mungkin kalau kita lihat pintu ini ya, kita akan lihat, oke, pintu ini 900. Oke, 900 ya. Contoh sekiranya pintu ini pintu exit door ya, yang memerlukan apa, clear width 1 meter. Oke, 1 meter ya contoh ya. Jadi eh, kadang-kadang kita draw door ya, kita model door itu eh, kita biarkan dia begini aja, which is uh, oke lah, tapi not very good lah ya. Oke, ini saya hide dulu. Oke, ini juga, oke, ini uh, cover film. Oke, kadang-kadang depending on the scale atau apa yang kita kita model atau draw ya, representasi draw itu begini. Oke, jadi kalau representasi draw begini enggak for very quick apa, schematic ya bisa lah. Oke, tapi kadang kita apabila kita mau bikin sesuatu yang untuk fire escape ya, is suggested to switch the display ya, detail begini. Jadi kita bisa seperti apa, measure ya, di sini sampai di sini distance-nya. Oke, kita tahu nggak clear ya. Kalau untuk bomber itu 1 meter ya. Perkiraannya saya nggak tahu di sana ya, tapi kalau di sini perkiraannya 1 meter itu apa, pasti di sini ya. Oke, jadi saya bisa create ya graphic override begini. Saya create satu namanya door width. Oke, saya create satu apa, door width ya. Kemudian saya create satu rules, mungkin 1000, uh, smaller than 1000 lah ya. Atau ini. Oke, contohnya ya dulu ya. Ini terpulang ya, apa-apa nama atau kita taruh uh, door less than 1000. Clear. Oke. Ya, kalau yang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia ya. Saya terbiasa ya. Oke, jadi kalau di sini kita cari door. Oke. Jadi kalau uh, door itu kalau warnanya ya biasalah. Uh, Guna yang biasa aja. Oke, so kalau door kita ada rule ini. Kalau kalau door less than 1 meter clear width ya. Di sini mungkin warnanya dijadikan merah. Oke. Dan mungkin di fill juga mungkin kita bisa merahkan warnanya. Dan kalau kita mau lihat di 3D ya, kita juga bisa eh, warna merah apa yang ada ya. Ada, ya. Oke, ini semua ya, tapi karena rule-nya belum komplit ya. Oke, rule ini belum komplit. Jadi kalau saya ada rule ini, door ini, oke, tapi door ini width perlu add ya. Geometry width is uh, equals atau less than, let's say 1001. So ya.
Oke. Ya. Karena kalau kita mau clear 1 meter ya, door ini mungkin perlu 1002 ya. Oke, kalau 1002 kita coba measure ya. Oke, 1086 ya. Kira gitu. Jadi mungkin kalau 1140 bisa nggak? Oke, juga bisa. Oke. So, kalau siapa arsitek-arsitek yang mau periksa ya, drawing kita gunakan apa? Visual checking ya. Oke. So, apabila kita ada itu kita automatically kita akan tahu ya kalau kalau kita no override ya nggak tunjuk apa-apa. Tapi kalau kita ingin visual ya, check visual ya kita bisa switch door width. Oke, atau mungkin rules-nya diubah untuk bomba contoh lah ya. So from there kita tahu oh ini nggak clear ya. Oke, kita bisa gitu. Kemudian ada lagi satu oke kalau kita perhatikan dinding kita ya. Dinding saya ini mengandungi uh, wall beserta kompositnya ya, plaster. Oke. Kadang-kadang terpulang mengikut apa plotter ya masing-masing ya. Kadang-kadang apabila kita ada dua garisan atau two lines like this ya, printingnya mungkin tebal lah, oke, akan terlalu tebal ya, because we can set the thickness lah, kan, kita bisa bisa kontrol ya thickness tuh, kita bisa lihat apa yang warna yang mana digunakan untuk dinding ini, oke, kita pergi ke edit, kita bisa lihat, oke, ini warna line ini 149 ini yang mana 149 kita bisa lihat di pen ya 149 ini oke 0.25 oke kalau kita rasa nggak mau kita ubahlah warna yang lain tapi ini karena saya menggunakan pen yang ini ya 00 black ya oke jadi kita bisa ubah contoh kalau saya ubah ini mungkin saya nggak mau tapi 2.5 itu ya 2.5 itu tebalnya wall ya. Tapi kalau yang dua ini 156 is 0.2. Oke, nggak mau lah, saya nggak mau 156. Mungkin ubah yang ini 0.1. Oke, di sini juga number one. Oke, jadi bila kita kontrol sini, oke, ya, jadi kita bisa nampak lihat gapnya. Oke, this is on the screen lah ya. Tapi kalau printing ya oke. Tapi kalau 1:50 oke. Tapi kalau kadang-kadang 1:100 itu terpulang dari experience saya kadang-kadang plotter itu ya lain plotter lain ya kadang-kadang apa ketebalannya. Jadi mungkin walaupun drawing saya menggunakan komposit karena saya pandang ke hadapan untuk detail drawing ya. Tapi bila untuk uh, mau disubmit ya, mungkin saya ingin tunjuk dua line aja, dua garisan aja sama seperti yang kita menggunakan basic. Oke, saya nggak mau choose. Oke, mungkin saya menggunakan basic aja seperti ini. Oke, mau lihat seperti ini. Dua line, walaupun ada fill-nya ya. Jadi kita bisa juga menggunakan graphic override ya. Oke. So mungkin saya ingin create satu instead of simplified plan ya. Saya mau create satu namanya simple walls lah. Oke. Kemudian simple walls itu uh, saya mau new combination ya. Oke. Jadi kalau kita sudah ada rules yang sedia ada kita bisa bisa gunakan. Oke. Tapi kalau nggak ada mungkin saya ingin create lah. Oke. New rule itu uh,
Juga simple walls lah. Oke, ini add to group. Add to group itu mungkin kita mau ubah ya. Kalau ada, oke, yang tadi door less than 1000 juga pergi ke all cover fields ya, nggak accurate ya. Mungkin kita mau alihkannya nanti di ya kalau fire rating atau mungkin create a new one lah ya. Oke. Tapi di sini ini juga ini karena ini semua di dalam property saya ini advance ya. Mungkin kalau ada masa nanti saya explain lah. Tapi saya rasa nggak 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 perlu lah explain sekarang. Oke, mungkin saya ingin ini pergi ke uh, check errors ya, mungkin. Oke, kalau yang tadi door itu sepatutnya pergi ke check errors lebih bagus ya. Oke, mungkin sini juga saya mau pergilah check errors. Oh, drafting field aja lah, drafting field. Oke, drafting field. Oke, tadi yang door width itu mungkin door width. Tadi kita apa? Oke, so simple wall begini ya. Rules-nya wall. Oke, wall ya. Tapi wall itu saya nggak mau tunjuk adanya separator. Oke, mungkin fill type itu saya bisa pilih yang eh, kalau konkret ya. Oke, mungkin ya begitu ya. Kemudian saya nggak mau separator itu. Oke, contoh ya. Oke, contoh seperti gini aja dulu. Oke, jadi kita akan lihat wall itu akan dengan sendirinya apa jadi gini ya. So jadi untuk printing kita nggak lihat lah, kita nggak lihat yang berbagai line itu. Oke, tapi kalau kita nggak perlu tunjuk yang fill ini, oke, hatches ini ya yang simple menggunakan simplified plan aja. Oke, so ini terpulang ya, terpulang masing-masing ya. Oke, karena ini semua graphic representation ya. Terpulang kepada teman-teman sendiri bagaimana mau uh, present apa modelnya. Oke. Jadi kita bisa guna ini. Yang ada uh, sebagian ada pengguna itu users nggak gemar gini, mereka oke explain leceh ya, mau adjust itu adjust ini, jadi mereka menggunakan gini aja core only. Oke. Tapi one thing kalau menggunakan core only ya nampak dua line, tapi ya nggak menampakkan overall thickness lah. Oke. Tapi itu terpulang ya masing-masingnya. Oke. So graphic override bisa digunakan berbagai cara lah. Oke. Kita bisa contoh explore lah contoh-contoh yang ada. Jadi kalau fire rating ya, kalau fire rating itu mungkin uh, fire plan ya. Mungkin kalau fire rating ini, oke, let's say pintu ini ya. Oke, pintu ini atau pintu ini atau oke pintu ini dulu ya. Mungkin fire ratingnya saya mau 2 hours. Oke, ya ya, ubah. Tapi ya melihatkan karena ada fields di sini ya. Oke. Kalau nggak mau ya cek. Oke. Dan mungkin ada wall di sini juga, mungkin wallnya juga fire ratingnya 2 hours contoh lah ya. Mana fire rating, fire resistance 2 hours juga. Oke.
Ya. Oke, this is all graphic override di mana kita bisa visual checking ya. Oke, visual checking. Jadi tentang properties tadi, oke, ini saya tunjukkan lah di mana ya. Kita bisa lihat sini semua di dalam property manager itu. Oke, perkara-perkara yang tadi yang saya tunjuk ya. Property manager itu kita bisa add ya. Kita bisa tambah lagi ya. Oke, kita bisa create new properties. Kemudian setiap properties itu kalau kita include the properties, oke, sini kita bisa lihat ini LOD untuk LOD 500 lah ya, untuk kontraktor masukkan apa model number-nya. Oke. Ini saya tunjuk aja ya, saya nggak mau mengajar ya, ini karena very kompleks ya. Oke. Kalau siapa mau mau bikin ya, kalau bikin project yang benar ya mungkin lah. Untuk assignment nggak mau pening kepala ya. Oke, jadi setiap properti sini ya perlu diikuti dengan apa classification. Oke, classification ini perlu uh, seiras ya sama property manager ini. Oke, sama properti yang di itu. Karena kalau kita explain tentang flooring, apa-apa classification yang ada kena mengena sama uh, apa uh, fragility rating itu ya, ya dengan perlu kita mau di display ya, sama ada di setiap apa classification yang ada ini. Kalau di mana yang kita nggak cek, oke, dia akan tidak di apa display ya. Oke. Oke. So selalunya cost itu ya ditunjuk, oke, atau mana lagi. Oke, kalau tangga ya, tangga, oke, kita perlu tunjuk stairwell itu, oke, perlu apa-apa yang mengenai tangga lah ya sini. Oke, stairwell area apa-apa. So karena kalau kita nggak set properties, kita create satu properties yang baru tapi ya tidak melibatkan apa klasifikasi ya. Nanti apabila kita ke properties ini, mungkin di wall ya. Oke, properties yang kita inginkan tidak akan nampak, tidak akan ada. Oke. Jadi macam seperti ini yang walls ya. Oke, hanya properties-properties apa aja yang di apa display di sini. Oke. Ya. Oke, ini tapi ini nantilah mungkin kehadapan nantilah ya. Kalau teman-teman yang sudah habis kuliah itu kalau mau meneruskan apa belajar ya, mungkin bisa bertanya di masa depan lah ya. Oke, this is property. Ini quite advance lah untuk kalau kita bikin project yang memerlukan sesuatu properties yang perlu kita add, ya kita bisa add. Oke, kita bisa add seperti yang saya bikin project di Malaysia ya. Ya, kita add. Oke, banyak lah perkara-perkara yang kita add dari apa eh, informasi Jakarta apa JKR Jakarta Jabatan Kerja Raya, oke, Malaysia. Ada information juga kita masukkan ke dalam properties bisa. Oke. Jadi lagi satu grafik override itu digunakan begini. Oke, contoh ya bab itu bila ya. Oke, mungkin oke contoh lah ya. Oke, saya tunjuk sedikit ya tentang MEP ya. Mungkin nanti MEP kita uh, explain lagi. Oke, jadi kalau MEP itu nggak ada toolsnya di sini. Oke, saya tunjuk sedikit lah ya. Saya pergi ke option itu work environment, mungkin saya mau apply MEP engineering ya. Oke, jadi di sini akan keluar ya.
tools MEP itu. Oke. Jadi contoh sekiranya saya eh, bikin satu pipe atau ducting ya, contoh ya, pipe atau ducting. Oke, so ducting itu tingginya berapa, contoh ya. Jadi ini untuk apa? Fresh air atau exhaust air, segmennya berapa size-nya, oke, yang bulat atau yang persegi ya. Oke, mungkin saya mau bikin kecil lah, 300. Oke. Oke, sama ada insulation nggak ada. Siapa yang mechanical engineer di sini mungkin ya paham ya. Oke, contoh ya. Ini saya hanya tunjuk sedikit ya karena hanya ingin uh, explain tentang grafik override aja. Oke, mungkin saya ada piping itu dilanggar ya dengan kolomnya. Oke, contoh ya. Oke, karena kadang-kadang uh, banyak ya ini ya. Tapi kalau kita bikin di project yang apa itu uh, actual project ya. Perkara sebegini apa apa kerap berlaku ya apabila setiap modeler disiplin itu dari MEP atau structure atau architecture ya nggak uh, collaborate ya apa modelnya dibikin di satu platform di mana kita bisa bisa collaborate. Oke, seperti di Teamwork lah nanti ya. Oke, jadi di sini kita juga bisa cek ya karena kadang ini satu view satu perkara aja ya MEP sama column jadi senang nampak tapi kalau project yang benar itu kadang-kadang terlalu banyak ya. Oke, jadi drawing kita selalunya begini. Oke, nggak nampak ya. Ya, kalau di sini ya mudah ya saya tahu sini saya apa maki tapi sebenarnya nggak tahu. Jadi di sini saya ingin bikin sesuatu yang baru, baru ya tapi override. Mungkin saya mau bikin oke clash detection. Oke, jadi sini mungkin sama lah clash detection. Oke, jadi clash detection itu mungkin saya mau bikin oke MEP apa di sini bikin check check for errors lah. Oke, MEP. Oke, jadi MEP itu mungkin saya mau eh, MEP mungkin apa ya? MEP piping tadi oke, duct root contoh ya. Oke, kalau kita tahu ya atau kita bisa gunakan layer juga ya. Oke, MEP itu di sini kita mau mungkin ini icon itu warna merah lah contoh. Oke, kalau kita mau lihat di floor plan juga bisa. Oke, jadi kemudian saya mau bikin lagi satu rule untuk structure. Oke, dan rule untuk structure itu mungkin columns atau beam kita bisa bisa tambah ya. Columns, beam, element ID, element type, beams, contoh. Oke, di 3D itu saya ingin tunjuk ini warna hijau, hijau, hijau. Oke, mungkin hijau yang inilah contoh. Oke, jadi di 2D juga bisa kalau kita mau lihat bisa lihat punya. Oke, kemudian mau
add lagi satu uh, aki lah ya. Oke, jadi aki itu bukan semua type lah ya, mungkin wall atau apa lagi lah, railing atau apa. Di sini saya mau sini warna aki itu warna warna terang lah. Oke, mungkin di floor plan nggak perlu. Oke, di surface itu mungkin saya mau menggunakan apa, blue glass atau clear glass lah ya. Oke, contoh. Oke, jadi kita nampak ya, apa visual checking ya. So, dari sini kita bisa lihat ya. Oke, ini menggunakan visual checking ya. Oke, oops. Oke, jadi kalau drawing itu, kalau project itu besar ya, sebenarnya kita bisa lihat ya. Oke, mungkin hijau ini nggak begitu terlalu overpowering lah ya. Mungkin saya mau hijau yang lebih, bukan di 3D, di 3D ya. 3D mungkin hijau yang lebih lebih terang lah, jadi nggak begitu overpowering. Oke, jadi di sini kita bisa cek. Oke, kalau kita imagine kita ada piping begitu-gitu ya, kita bisa cek semua ya. Oke. Dan juga di sini ada enggak tentang clash detection ya. Kalau nggak ada saya tunjuk sekali ya. Clashes, oke, nggak ada ya. Coordinator, oke, saya rasa nggak ada nih. Oke, jadi tunjukin sekali ya. Oke, tapi di sini juga di dalam ini uh, desain ya, ada sesuatu di mana di apa model check ini. Oke, model check di mana kita bisa set uh, karena model check ini juga menggunakan sesuatu seperti graphic override juga ya. Jadi di sini mungkin saya ingin pilih, oke, ini mungkinnya uh, dari segi structural lah mungkin. Oke, sama ya seperti yang tadi. Ini beam. Oke, mungkin ada lagi mau tambah slab atau apa. Oke, so mungkin di sini custom mungkin sudah ada di sini ya kriteria, coba ya. Oke, so di sini kita bisa all MEP elements, kemudian classification-nya branch MEP element. Oke, dan di sini structure ada nggak? Kalau structure nggak ada, kita add column dan di add element type beam. Oke, saya ingin store as lah satu structure. Oke, oke, di sini apabila kita run ya, di sini kita akan lihat ada clashes ya di sini ya. Oke, karena saya specify ya langkah beam ya. Oke. Tapi ya highlightnya nggak begitu seperti dulu ya, version lama kita bisa lihat highlightingnya lebih lebih terang ya hijaunya. Ya, kalau kita mau adjust di sini ya. Work environment antara di dalam, saya rasa ini ya, on screen section. Mana ya? Nanti coba satu-satu. Highlight highlight itu surface color. Oke, di sini. Transparency ya. Mungkin sini. Ya, oke. Gitu. Oke. Oke lagi ya. Jadi kalau kita ada di
di luar ya, contoh ya. Oke, so kita run this. Oke, ya, MVP sama structure ya. Akan ada satu di sini, kita double klik ya. Akan apa ya? Hijau itu hijau yang 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 bright lah ya, luminous. Oke. Oke. So from here kalau kita, karena kadang-kadang ada begitu banyak elemen ya, jadi kita juga bisa right click selection itu, oke, show selection atau press F4 ya. Di Apple di Windows saya rasa F5 ya. Kalau di Mac F4 ya, show selection. Jadi kita bisa lihat. Oke, gini aja. Oke, oke. So mereka menggunakan teknik yang sama ya, melalui apa graphic override. Oke, nanti gila ya MEP. Kalau ada yang MEP engineer ya, nanti minggu hadapan ya, 20 hari bulan ya. Kita akan bahaskan tentang MEP lah. Besok akan bahas sedikit tentang structure, tapi structure saya rasa seperti bisa gabung ya esok. Ini keduanya ya. Kita lihat ya bagaimana ya. Karena waktunya saya rasa nggak begitu banyak lah. Oke. Oke. Oke, ada apa-apa pertanyaan? Saya perlu save ya. Model-model enggak save. Ada apa-apa pertanyaan yang ingin ditanya? Di sini ada nggak yang apa mechanical engineer? Saya rasa ada ya. Oke, kalau nggak ada apa-apa, mungkin Pak Rizky ada nggak? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa ya. Cukup setakat di sini aja. Tidak ada pertanyaan. Bagaimana cara custom tiles 40 by 40? 40 by 40 ya. Oke, itu uh, surfaces ya. Kalau kita lihat tiles. Oke, kalau kita lihat ini sampel yang ada ya. Oke. Di sini yang menggunakan 30 by 30. Bagaimana dapat 30 by 30? Oke. Kita lihat overall dimension di sini ya. Oke. Jadi kalau mau 40 by 40 mungkin kita create tiles yang baru ya, contoh ya. Oke. Saya duplicate ya. Tiles 10 itu 40 by 40. Oke. Kemudian di sini karena ada 4 tiles ya. Saya taruh sini 1006 by 1006. Oke. Kemudian sini nggak ada ya. So kita perlu create satu fill juga ya, 40 by 40.
Oke, jadi perlu create satu fields di mana atau apa itu grid. Oke, di mana sini 30 by 30 kita mungkin bisa create new one 40 by 40. Oke, vector ya, 40 by 40. Oke, contoh ya, vector tadi mungkin saya mau ubah kembali ya. Tadi mana itu? Selection. Oke, jadi kalau kita ingin grafik override itu sekarang apa surface override itu 30 by 30 ya. Contoh kalau saya ubah, oke, measure ya. Contoh, oke, bisa, bisa paham? Ya Yusuf, bisa paham ya? Itu aja. Oke. Kemudian, oke, mungkin ada sesuatu yang saya mungkin saya nggak ingat ya, sama ada saya ada explain atau enggak, ada bahas, ada tunjuk atau enggak kemarin. Oke, slow itu uh, surface override. Mouse. Itu ini ya. Sekiranya in 3D kita ada tiles begini. Oke, perhatikan di ujung ini ya. Oke. Kadang-kadang kita nggak mau ya, nggak mau present to customer ya, customer atau klien begini ya. Karena masuk pintu kemudian nampak nggak nggak lihat full tiles. Oke, ada customers itu very particular ya. Cakap, waduh, dalam drawing aja nggak bisa layout tiles itu yang benar ya, yang bagus ya. Bagaimana ya nanti rumah saya, project saya nanti bagaimana ya desainer ini ya. Jadi kalau kita mau ubah ya, oke. Di sini kalau di dalam dokumen itu creative imaging ya, ada align 3D texture. Oke. Jadi kalau saya select ini align 3D texture ya. Oke. Perlu di select dulu ya flow-nya. Kemudian saya set origin, mungkin saya klik di ujung ini. Oke. Pak. Oke, jadi biar kalau yang ada yang desainer ya, kalau yang melibatkan apa interior lah ya. Oke, jadi mungkin perlu lebih lebih prihatin lah tentang ini ya, karena ada customers yang begitu ya, yang very particular, very detail. Oke, itu kalau saya ajar SketchUp juga begitu, saya akan ajar di SketchUp kan kita bisa align teksturnya. Oke, surface-nya. Jadi ini satu yang selalunya when it comes to interior lah ya, dari satu kawasan ke kawasan yang lain itu ya biar nampak apa almost perfect lah ya, jangan sembrono-sembrono aja ya. Ini beam ya. Oke,
Jadi apabila kita masuk dari satu, oke, dan kemudian di sini juga ya, perhatikan. Oke, kalau kita perhatikan dari kawasan ini, ya tilesnya nggak alignment ya. Oke, jadi di sini juga mungkin kita mau align ya. Set alignment mungkin kita mau yang sini. Oke, inline sama inilah ya. Kemudian floor plan-nya, kalau kita ke floor plan ya. Oke, ini zone saya ingin height layer-nya. Cover fill. Mana cover fill? Oke. Oke ya, mau dicek ya sama ada di displaynya 40 atau 30. Oh, masih 30 ya. Masih 30. Ah, oh, 40 ya. 40. Oke, jadi di sini juga ya, apa representationnya mungkin di sini dari bagian floor plan ya di sini. Oke. Link to fill origin. Jadi mana ya? Oke, ini ya. Ubah, kemudian kita bisa drag di sini ya. Mungkin pergi ke sini. Oke. Untuk floor plan display-nya. Oke. Sekali ya di sini. Saya tutup yang ini. Oke, jadi ini di cover fill orientation itu. Oke. By default link to project origin ya. Oke, tapi kalau individual ini kita link to fill origin. Paham, Yusuf? Bisa? Explore ya, eksperimen ya. Tapi bagus ya soalannya. Ada lagi? Oh, lagi dua menit ya. Ya mungkin kalau nggak ada apa-apa, ya teman apa? Sidiki ya. Mungkin ada lagi? Kalau nggak ada ya kita istirahat aja ya teman-teman. Atau mungkin ada yang breakout session, saya nggak tahu ya. Oke, Pak, kalau nggak apa-apa ya. Ada apa lagi? Oh, Pak Rizky ada ya? Iya, Pak. Oh, Sudah tiba di Jakarta lagi. oke, Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada, apa mau diakhiri, Ya, Pak bisa. Said? Ya, Sudah. sudah jam Oke. 9 ya di sana. Sini sudah hampir 10 ya. Baik, teman-teman, mungkin cukup dulu ya untuk materi hari ini dengan Pak Zaid. Insya Allah besok kita sambung lagi. Bisa stop dulu.